Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu yang wabarakatuh. acara selanjutnya marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh hari ini. Surat Ali Imran ayat 80 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Hamimah Murkana. Ya, terlebih dahulu kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rida dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, semoga Ustadz sehat selalu ya bersama keluarga. Amin, amin. Begitu juga kita semuanya, peserta Sani sehat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Assalamualaikum Ibu Hamimah Murkana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah segar sekali ya Bu hari ini, mudah-mudahan ya. Walaupun usia tua, Bu, Mas Rida tidak menghalangi untuk kita belajar. Luar biasa memang kita di sini. Baik, kami silakan Ustadz untuk memulai. Syukuran Bu Mas Rida. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an bi ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang kita terima pada pagi hari ini. Banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pertama kita mendapatkan pada saat kita lahir dalam kondisi beragama Islam, agama yang Allah ridai. Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Itulah nikmat terbesar kita pada saat kita menghirup udara pertama di muka bumi. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mampu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Tergerak hati kita untuk berbuat baik, mau kita untuk beramal soleh, mau diajak untuk berbuat hal-hal yang sifatnya suruhan dari Allah. Dan kita sangat gampang meninggalkan maksiat-maksiat. Kita bersyukur atas nikmat iman ini. Kemudian kita bersyukur atas nikmat panjang usia kita, di mana Allah berikan kesempatan bagi kita untuk menambah bekal kita menghadap Allah nanti. Mereka kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita. Allah berikan kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Dan Allah berikan kita nikmat sehat badan, yang banyak orang sekarang terkapar di rumah sakit. Mereka butuh biaya besar untuk hanya untuk sekedar bernafas, hanya untuk sekedar beraktivitas, hanya untuk sekedar berjalan kaki. Banyak orang yang sudah lumpuh, banyak orang yang sudah stroke dan sebagainya. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan kesehatan itu. Kita syukurin semuanya. Itu mahal. Dan yang paling mahal pagi ini, Allah berikan kita nikmat dan tadabburi Al-Quran. Yang nikmat ini tidak semua orang Allah berikan. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu. Hanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat Allah cintai, yang Allah sayangin, kita dititip oleh Allah rasa cinta Quran ke kalbu kita. Kalau tidak ada rasa cinta Quran ke kalbu kita, Bapak Ibu nggak akan mungkin mau mendengarkan Al-Quran sekarang. Sebagaimana saya banyak ajak orang, mereka mengatakan saya pun sibuk. Orang-orang yang membahas Quran itu hanya orang-orang pengangguran. Sibuk, nggak mungkin lah. Saya sibuk pagi ini, acara saya udah padat, olahraga pagi, habis olahraga saya tuh menikmati makan sarapan, habis itu acara keluarga,
habis itu saya tidur siang, habis itu saya ada menonton macamnya, sehingga dia nggak punya waktu untuk mentadaburi Al-Quran. Bapak Ibu, Allah berikan rasa itu dan kita jaga rasa itu. Rasa cinta Quran kita melebihi dunia dan seisinya. Percayalah Bapak, satu saat bermanfaat rasa cinta Quran ini. Kita menghadap Allah. Bukti kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Selawat dari salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, role model kita, panutan kita, orang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah memperagakan kepada kita bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang bapak, bagaimana beliau sebagai seorang pendidik, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang. Jadi contoh beliau, dan kita berharap nanti di Homili Sabtu berjumpa dengan beliau. Dan beliau mengakui kita sebagai ini umatku, ini umatku, ini umatku, sambil menunjuk kepada kita dan memeluk kita. Betapa bahagianya pagi itu. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat ke-80. Saya didampingi oleh Bu Amimah. Assalamualaikum Bu Amimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau boleh tahu Ibu, ini usia Ibu berapa sekarang? Usianya berapa Bu? Usianya Bu? Usia saya Pak Ustadz 69, sebentar lagi 70. Tahun 2013. Usia tidak menghalangi Bu ya? 23. Usia tidak menghalangi Bu ya. Jadi kalau ada anak muda umur 50, oh udah lemer katanya ya, maaf kita Bu ya. 69 jam masih bisa kok, 37 masih bisa. Bahkan peserta Al-Sani itu pernah tertua 86 umurnya. Namanya Pak Salam, 46 di Semarang. Jadi nggak ada batas. Usia nggak akan menghalang kita untuk mentadaburi Al-Quran. Jadi mau usianya muda, jadi di Al-Sani itu pernah peserta umur 14 tahun. Jadi kalau saya buat intervalnya 14 sampai 86 ada. Jadi usia nggak ada hambatan. Tinggal kita mau mangga ya. Bu, kalau Ibu Atia ini berapa lama persiapannya, Bu? Kira-kira Bu Amimah? Sebenarnya saya mulai masuk Al-Sani itu dari Juni Pak Ustadz. Tapi oh Juni ya. Untuk belajar benar-benarnya setelah ya 1 bulan yang lalu karena mau tampil. Begitu Pak Ustadz. Sama siapa latihannya Bu? Ibu Amimah latihannya sama siapa? Sama Bu Evi Meselma ya? Latihannya dengan Pak Ustadz, Bu Evi. Alhamdulillah. Dengan pembimbing dan teman-teman. Siap Ibu ya? Udah siap sekarang? Udah siap Bu Amimah? Ya. Udah siap ya? Insya Allah Pak Ustadz. Silakan Bu Amimah, waktu dan tempat dipersilakan, tenang aja Pak. Silakan ya. Silakan Bu Amimah. Ya. Mulai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan salam tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kami, kepada kita, antara lain nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu sehingga kita bisa bertemu di acara kajian Ba'da Subuh pagi ini melalui sarana Zoom Al-Asani.
Untuk itu, pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama, yang terhormat Ustadz Haji Rizal Al-Asani sebagai penyusun metode Al-Asani sekaligus sebagai pengajar dan pembimbing metode belajar Al-Asani. Yang kedua, saya ucapkan juga kepada Ibu Evi, Ibu Evi Baiselena sebagai pengajar dan pembimbing belajar gramatikal Al-Quran yang sangat sabar dan sangat telaten. Dan juga kepada pembimbing-pembimbing dan pengajar-pengajar yang tidak terlupakan, dan tidak saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dan juga tidak lupa kepada Bapak Budiana yang waktu ini yang pertama mengajak kami untuk belajar di belajar metode Al-Asani di sini. Berikutnya kepada sahabat-sahabat peserta Zoom yang selalu kami banggakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terakhir adalah terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil uraian gramatikal Al-Quran surat Ali Imran ayat 80. Baiklah, sebelum saya menguraikan hasil gramatikal Quran tersebut, saya ingin membacakan ayatnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'murukum an tattakhidhul malaikatu wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Sadaqallahul azim. Surat Ali Imran ini ayat 80 ini akan saya bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menjadi dua kelompok dan 29 penggalan. Kelompok pertama dari penggalan 1 sampai penggalan 10. Wala ya'muru. Wa adalah huruf bermakna, artinya adalah dan. Penggalan kedua, la, huruf bermakna, artinya tidak. Ya'muru, dan ketiga ya'muru, bentuk KKS rade, diawali dengan huruf ya, yang mana ini asalnya adalah ya'muru, karena adanya alif
dan nun mati sehingga menjadi ya'muro. Pelakunya adalah huwa, akar katanya adalah amuro, polanya adalah fa'ala, artinya adalah memerintahkan. Dia memerintahkan. Penggalan berikutnya, penggalan keempat, kum. Kum adalah kata ganti, artinya kalian. Penggalan kelima, tatahidu. Tatahidu adalah bentuk KKSAD, awali dengan huruf ta, pelakunya adalah antum, akar katanya ahoda, polanya ifta'ala, sehingga dengan pola ifta'ala ini kita harus mencari di kamus kata ittahoda. Ittahoda kebetulan ada di halaman 36 Mahmud Yunus yang artinya mengambil. Jadi ittahoda artinya mengambil, kalian mengambil atau menjadikan. Berikutnya, penggalan ketujuh. Penggalan ketujuh adalah al-malaikatu, al-malaikata. Itu adalah merupakan kata benda yang dicirikan dengan adanya al. Ini bentuk jamak al-malaikata. Pola kata bendanya wa'ilatun. Artinya malaikat. Berikutnya, penggalan yang ke-8, wa. Wa adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan yang ke-9 ada an-nabiyina. Adalah kata benda ditandai dengan awalan alif lam. Akar katanya naba'a. Ada di halaman Kamus Mahmud Yunus halaman 436. Ditandai akar katanya naba'a ya. Jamak ditandai dengan adanya ya sukuna. Pola kata bendanya wa'ilun. Artinya para nabi. Penggalan yang ke-10 arbaban. Itulah kata benda jamak. Tunggalnya adalah robbun. Artinya adalah Tuhan-Tuhan. Jadi arti di kelompok pertama adalah dan tidak dia perintahkan kepada kalian agar kalian mengambil para malaikat dan para nabi menjadi Tuhan-Tuhan. Itu kelompok pertama.
Kelompok berikutnya yang kedua dimulai dari penggalan 11 sampai penggalan 19. Ayat muru. Penggalan 11 adalah huruf A. A adalah huruf, artinya apakah. Ya, penggalan ke-12 ya muru. Bentuk KKSAD diawali dengan huruf ya, diakhiri dengan doma. Pelakunya adalah huwa, akar katanya amaro, polanya fa'ala. Artinya ada di halaman 48 Mahmud Yunus, dia memerintahkan. Berikutnya, penggalan yang ke-13 adalah kum, artinya kalian. Penggalan yang ke-14 bi, huruf jar artinya dengan atau kepada. Penggalan ke-15 al-kufri adalah kata benda ditandai dengan adanya alif lam, akar katanya kafaro, pola kata bendanya fu'lun. Artinya adalah kekufuran. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 378. Berikutnya, penggalan yang ke-16, ba'da. Ba'da adalah kata benda menunjukkan waktu. Pola kata bendanya fa'lun, artinya adalah sesudah. Ada di Mahmud Yunus halaman 68. Penggalan berikutnya, id. Huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-18, antum. Merupakan kata ganti yang artinya kalian. Penggalan yang terakhir, yang ke-19, muslimuna adalah merupakan kata benda pelaku aktif ditandai dengan adanya mu, dan huruf kedua akar katanya adalah kasro. Akar katanya salima dan juga jama. Jama ditandai dengan adanya wawu sukuna. Pola kata bendanya adalah muf'ilun. Arti dari ayat ini adalah patuh dan berserah diri kepada Allah. Arti kalimat di kelompok kedua, apakah patuh dia memerintahkan kepada kalian kepada kekufuran setelah, ulang lagi, apakah patut dia memerintahkan kepada kalian kepada kekufuran setelah kalian patuh dan berserah diri? Jadi arti keseluruhan adalah arti dari kelompok satu dan kelompok kedua. Dan tidak dia memerintahkan kepada kalian, sudah ya ini adalah Allah ya. Dan dia tidak memerintahkan kepada kalian agar kalian menjadikan para malaikat dan para nabi
menjadi Tuhan-Tuhan. Apakah patut dia memerintahkan kepada kalian kepada kekufuran setelah kalian masuk Islam? Alhamdulillah. Saja, Mantap. Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Mumtaz Bu Amimah nih, tenang sekali dan sesuai dengan usia ya Bu, santai ya Bu ya. Alhamdulillah. Tadi usianya 69 ya Bu? Iya, nanti pertengahan ini 70, pertengahan tahun depan. Contoh bagi kita semua yang mudah-mudahan Bu Mas Rida. Iya, Pak Ustaz. Bu Mas Rida ini 32 umurnya Bu. Kalau ada yang muda-muda nggak semangat itu sempangatan namanya. Baik, Tapi maaf Bu Pak Amimah. Ustaz, saya ini Ah. tidak pakai masih sederhana saja. Nggak apa-apa Bu, tenang aja Bu. Sesuai usia Bu. Justru alami lebih bagus. Ya, tenang Bu ya. Mantap ya Bu. Pokoknya mulai muda bagus sekali tadi itu. Rasanya nggak ada yang kurang. Cuma tinggal saya cuma nambahin konteks aja. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'murakum. Kalau tadi kan kata Ibu ya'muru, kata yang muda. Nah, bisa kita lihat berbagai konteks. Ya, karena kalau kita menerjemahkan, kalau saya mencoba gaya bahasanya. Kalau bahasa Indonesia kan, nak mungkinlah. Tidak mungkin saya menyuruh itu. Kalau tambah, nak mungkinlah. Artinya betul-betul tak mungkin. Jadi kalau gitu, ambil dari sisi konteksnya betul itu termasuk penekanan. Karena dibedakan. Aslinya ya muru menjadi yang muda. Bisa karena penyebabnya depannya, tapi juga bisa karena konteks. Jadi kita ambil dua-duanya aja. Nggak mungkinlah dia menyuruh kalian. Nah, gitu ya. Bahasa Indonesia kan itu, tidak mungkin dia menyuruh kalian. Tidak mungkinlah. Nah, tambahlah itu artinya penekanan. Nggak mungkin. Wala ya'murakum, dan tidak mungkinlah mereka dia meminta kalian antattakhidhu, bahwasanya kalian mengambil, menjadikan al-malaikah, para malaikat, wan nabi, dan para nabi, arbabat, sebagai Tuhan. Nggak mungkin Nabi Muhammad nyuruh seorang nabi atau seorang rasul nyuruh pengikutnya, nyuruh umatnya nyembah dia. Nggak mungkin. Karena dia dapat wahyu dari Allah dan dia hanya menyampaikan. Ini bantahan kepada pihak-pihak yang mengatakan bahwa utusan itu menjadi nabi, menjadi Tuhan. Ada ya. Orang-orang Yahudi itu menganggap Tuhan kayak Nabi Uzair itu kan, jadi kan Tuhan kena tidur 100 tahun, nah, jadi Tuhan. Ada mukjizat, jadi kan Tuhan. Nah, tidak mungkin bahwa seorang rasul itu menyuruh menyembah, menjadikan malaikat atau nabi jadi Tuhan. Nah, kemudian ada statement kedua, ayat merukum, apakah dia menyuruh kalian bil kufri, kepada kekafiran? Nggak mungkin juga. Ba'da is antum muslimun. Padahal sebelumnya kalian sudah menjadi orang-orang yang patuh. Kalian sudah beriman, kalian sudah tahu mana yang hak dan mana yang batil. Yang menyuruh Nabi juga, tiba-tiba Nabi itu menyuruh menyembah dia. Nggak mungkin ya. Masa di penghujung hidupnya dia menyuruh menyembah dia. Karena dari awal dia berjuang menyembah Allah. Semua Nabi pasti menyuruh menyembah Allah. Tidak ada seorang Nabi pun yang menyuruh menyembah dia. Semua Nabi sama, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua sampai Nabi Muhammad menyembah Allah, tidak menyembahnya dan tidak menyembah malaikat. Jadi ayat ini berisi ayat tauhid dan bantahan bahwa tidak mungkin sama sekali seorang rasul menyuruh menyembah dirinya. Demikian nanti sangat simpel ayatnya. Semoga Bapak Ibu semuanya dapat memahami ayat ini, dan kalaupun ada kata-kata sedikit yang kayak murah itu ya bisa dimaknai banyak. Al-Quran itu sangat luas sekali. Makanya ada orang yang mengatakan, masuklah kamu ke Al-Quran dengan apa yang kau bisa. Kita bisa sastra, kita akan terkagum-kagum dengan sastra. Nah, kita ahli forensik, maka kita akan terkagum-kagum dengan bagaimana kita forensik di Al-Quran. Kita ahli matematik, maka kita akan terkagum-kagum bagaimana angka-angka disajikan, seperti perbandingan lautan dan daratan, berapa kali kata neraka dan surga. Kalau kita ahli matematik, kalau kita ahli kedokteran, banyak sekali ayat-ayat tentang kedokteran. Kalau kita ahli accounting, ada ayat accounting. Al-Quran memang bukan kitab sains, tapi dia memberikan sinyal-sinyal sains. Yang Allah menyuruh kita berpikir lebih jauh. Ini loh,
seperti bara api, diberikan sedikit bara api, tinggal kipas, tinggal dipelihara, diberikan bibit, kita kembangkan. Jadi Allah berikan sinyal kedokteran, Allah berikan sinyal matematik, Allah berikan sinyal sastra, Allah berikan sinyal semuanya, tinggal kita mengembangkan. Jadi sangat mumtaz Bu Amimah ya. Semoga Bapak-Bapak Ibu yang lain bisa meniru, walaupun usia ya. Kita sekali lagi, kita tidak pernah mengandang usia. Biasanya mengatakan saya sudah tua, saya tidak menerima alasan itu. Ya kalau saya sudah tua Pak Ustadz, saya nggak bisa ikut. Saya bilangnya nggak mau kali ya, itu aja jawabannya ya. Karena kalau mau pasti bisa, nggak ada alasan. Kalau sibuk, banyak yang sibuk masih bisa mau. Kalau sibuk aja alasan, jawabannya tetap nggak mau kali, itu aja ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang pagi ini muncul dari sini, sekali lagi saya katakan sangatlah bersyukur. Karena tidak semua orang, ini pengalaman yang saya transfer kepada Bapak Ibu semuanya. Saat saya mengajak teman, dia waktu itu masih aktif, 2 tahun lagi. Janjinya Pak Ustadz, saya insya Allah pada saat saya pensiun, saya masuk, betul-betul masuk. Saya yakin enggak bisa. Kenapa? Hanya janji. Begitu pensiun, saya tanya lagi, gimana? Mau ikut baca Al-Quran enggak? Oh, saya udah ini, saya udah itu. Nah, 3 bulan lagi saya tanya lagi, mau ikut Al-Quran enggak? Apa kata? Saya nyambung kerja lagi. Dia sambung lagi, diperpanjang masa kerjanya. Perpanjang sampai 2 tahun lagi. Nah, saya tanya lagi, masih perpanjang enggak? Sekarang mungkin dari 4 tahun lah. Apa lagi? Kau pikir aku ini pengangguran? Ya, jadi jawabannya dia memang enggak mau. Jadi bapak-bapak percaya. Ada juga orang yang sajak, begitu saya tawarin, stop, cukup, gitu. Langsung benteng dirinya. Jadi ada lagi yang saya tanya, ayo beli Quran, apa jawabannya? Jadi mungkin di mata dia tuh setiap saya ketemu dia ngajak dia, jadi pas saya tanya gugup dia, ayo beli Quran yuk. Mungkin lagi apa? Kaget dia saja. Dia mungkin saya pikir di wajah dia tuh saya tuh dangker. Pasti tanya, ayo beli Quran, kayak orang apa ya? Gugup Pak. Jadi begitulah Bapak Ibu ya. Jadi rasa cinta Quran itu bukanlah hal yang biasa Bapak Ibu. Peliharalah dia. Mungkin Bapak Ibu dikasih link, Bapak Ibu mau. Nah, maunya itulah yang mahal. Saya melihat Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang mengajak sampai ada keluarganya, keluarga Ibu Hilmiati, mengajak satu keluarga, ada Ibu Widya Sakawi mengajak satu keluarga, itu luar biasa. Saya sendiri sampai sini sepupu yang belum mau diajak, apa belum mau diajak, mau diapain lagi. Ya, jadi lagi kita sangat bersyukur bahwa Allah berikan kita nikmat mentadaburi Al-Quran. Apapun hasil. Allah tidak melihat hasil, Allah melihat proses. Jadi jangan pernah kecewa, saya kok belum bisa seperti orang itu, jangan pernah kecewa. Saya belum sepandai dia, enggak ada masalah. Allah lihat apa yang ada di hati kita. Bisa jadi Bu Amimah cintanya ke Al-Quran lebih saya. Walaupun saya ngajar ada berapa orang, ratus orang, tapi Bu Amimah sendirian nggak ngajarin, tapi cinta Qurannya dia tua bisa lebih besar dari saya. Bu Amimah bisa lebih hebat dari saya. Jangan pernah, hanya Allah yang tahu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian tadi yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan kami sebagai manusia tentu ada yang salah dan hilaf ya. Itu akan maaf sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bu Mas Rida kami kembalikan. Demikian uraian Al-Quran surat 3 ayat 80. Kepada Ibu Hamimah Murkana, selamat Bu ya, Ibu tampil dengan tenang dan mantap sekali Bu. Ya, sehingga bisa mengerti semuanya. Semoga kita dapat menyerap. Terima kasih. Terima kasih Bu Mas Rida. Ya, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin.